Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ini dalam video ini saya akan memberikan soal-soal latihan. Ya, ini sebenarnya adalah soal-soal yang biasanya dikeluarkan pada saat ujian. Ini ada bobotnya, jadi kalau soal seperti ini bobotnya 30, ini 15, yang seperti ini panjang 45. Nah, coba kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama, buatlah algoritma untuk menentukan nilai terendah dari 4 buah bilangan yang dimasukkan dengan ketentuan menggunakan 4 variabel. Jadi menentukan nilai terendah dari 4 buah bilangan yang dimasukkan dengan 4 variabel. Kemudian nama variabelnya juga sudah ditentukan ya. Jadi mx, mu, mj dan mt. Nah, berarti nanti kita siapkan variabelnya ada 4, mu sama dengan 0 karena apa? Karena bilangan ya, bilangan itu numerik. Kemudian maaf, yang pertama sebenarnya untuk urutannya nggak masalah, mau mu dulu atau mx dulu atau mj dulu ya. Ini nggak masalah ya. Kemudian setelah itu baru diinputkan, dimasukkan ya, mx, mu, mj, mt. Nah, kemudian langkah berikutnya baru kita mulai menggunakan if. Ini sama seperti yang ada di PDF review if itu ya. Tinggal nama variabelnya saja yang berbeda dan ya karena di sana yang di review if itu mencari nilai tertinggi sedangkan ini mencari nilai terendah, maka operator pembandingnya berubah, yang tadinya seperti ini berubah menjadi seperti ini. mx sama mu ya, kita bandingkan. Kalau then berarti nanti mx nya yang ini untuk logika, jika mx nya nanti lebih kecil dari mu maka mx kita bandingkan dengan mj atau bilangan yang ketiga. Dibandingkan dengan bilangan yang ketiga masih mx lebih kecil, maka kita bandingkan lagi mx dengan mt, bilangan yang keempat. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan karena sudah membandingkan mx dengan ketiga bilangan ya, maka kita bisa menentukan di sini atau sudah bisa mencetak untuk variabel mx atau variabel mt. Nah, ini if ini ya. Jadi jika mx-nya lebih kecil dari mj. Sekarang kalau mj-nya yang lebih kecil dari mx, ya, maka di sini else-nya if mj lebih kecil dengan, maka mj dibandingkan dengan mt. Seperti ini. Then print. Nah, ini juga sudah bisa cetak ya, karena sudah tidak ada lagi bilangan yang akan dibandingkan. Ini ya, dari sini sampai sini itu jika mx-nya lebih kecil dari mu. Nah, sekarang kalau seandainya mu-nya yang lebih kecil dari mx ya, maka di sini else ya, if mu lebih kecil dari mx, then if mu lebih kecil dari mt, then print mu else print mt. Else, nah, ini else ini jika mu-nya yang lebih kecil dari mx. Berarti else-nya kalau mx-nya lebih kecil dari mu. Nah, maka ini sebenarnya kita bisa copy dari sini ya. Jadi if mx-nya lebih kecil dari mj, kan yang apa namanya, dari mj sudah ya.
Ini MU sudah. Nah ini kalau tadi ini MT ya. Ini tadi kan MU lebih kecil dari MX, maka apakah MU nya itu lebih kecil dari MT? Jika iya maka cetak MU, jika tidak cetak MT. Nah, berarti kalau seandainya ini bukan MU tapi benar, keliru toh ini ya, salah tadi, keliru, benar MX dengan MT, maka cetak MX else print MT. Kelihatannya ada yang salah ya. Tahu ya salahnya di mana? MU lebih, oh ini bukan MX ya, ini MJ saudara-saudara. Nah, then if MU lebih kecil dari MT, print MU else print MT. Else if di sini MJ, print MJ else print MT. Ya, seperti itu ya. Selesai. Jadi sama, nanti Anda bisa lihat dibanding-bandingin dengan yang ada di PDF review if then else. Nanti Anda lihat ini sama, makanya ini skornya 30. Nah, sekarang kalau yang soal yang kedua ya, soal yang kedua, buatlah algoritma untuk menentukan jumlah hari pada bulan Februari dengan masukkan berupa tahun. Kemudian tentukan apakah tahun yang dimasukkan termasuk bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, kalau kita mau tahu jumlah hari pada bulan Februari ya, maka kita harus tahu dulu tahun yang dimasukkan itu adalah tahun kabisat atau tidak ya. Kita siapkan variabelnya itu tahun untuk nanti tahun yang dimasukkan. Ini saya pakai sisa untuk mencari sisa hasil bagi tahun. Kemudian ini saya pakai variabel sisa lagi boleh ya, untuk menentukan bilangan tahunnya itu ganjil atau genap. Kemudian yang dimasukkan adalah tahun. Setelah itu dicek sisanya ini kalau di mode 4 berapa ya. Maka kita cek if sisa sama dengan 0 ya, maka jumlah hari ya, print jumlah hari bulan Februari 29, else print jumlah hari bulan Februari 28. Seperti ini ya. Ini baru menentukan berapa jumlah harinya pada bulan Februari jika tahun itu dimasukkan. Belum menentukan ini tahunnya termasuk bilangan ganjil atau genap. Kita hitung lagi sisanya ya. Nah, untuk genap atau ganjil kita bagi 2, kita cari sisanya menggunakan operator mod. Nah, baru nanti di if kan lagi. If sisa sama dengan 0, then print bilangan genap, else print bilangan ganjil. Baru selesai. Nah, seperti itu. Mudah sekali ya. Karena ini kemarin-kemarin juga sudah disampaikan. Nah, ini emping ini untuk soal yang ketiga ya, kita bisa, ini soalnya banyak banget ya. Ini soal yang ketiga ya. Nah,
Ini kalau soal yang ketiga ini soal menu ya, buatlah algoritma untuk beberapa pilihan menu. Ada pilihan menunya ada 4 ya. Jika pilihan menu selain 1 sampai dengan 4 akan menampilkan nilai yang dimasukkan salah, algoritma akan selesai ya. Jika pilihan yang dimasukkan adalah 2, nah ini dibikin nggak urut ini ya, 2 dulu, kemudian 3, kemudian baru 1. Tapi kita bisa membuatnya menjadi urut ya. Mulai kita siapkan variabel untuk menunya, pil ya, pilihannya, karena kita nggak tahu apa aja, kita ambil pil dulu, kemudian input pil, kemudian baru di sini if. Nah, pil, apakah pilnya sama dengan 1? Kalau sama dengan 1 ngapain coba ini? Jika pilihan dimasukkan 1, algoritma akan memasukkan 2 buah bilangan. Kemudian bilangan pertama akan dihitung sisa hasil bagi bilangan tersebut dengan 2, kemudian menampilkan sisanya, dan akan menghitung hasil bagi bilangan tersebut dengan 3 dalam bilangan bulat untuk bilangan kedua yang dimasukkan. Oh, jadi kalau dimasukkan bilangannya itu ada 2 ya. If pil 1 then goto 5, else goto, kita belum tahu goto if yang keduanya berapa. Nah yang kelima itu input bil 1 bil 2 gitu ya. Nah ini kita baru tambahkan bil 1 bil 2 ya. Setelah di masukkan, kemudian dia diminta untuk dibagi ya bilangan pertamanya. Nah kita siapkan satu variabel lagi yang namanya sisa sama dengan B1 mod 2, baru kemudian dicek if sisa sama dengan 0. Ini sisa sama dengan apa nih? Yang pertama dihitung sisa hasil bagi bilangan tersebut dengan 2, kemudian menampilkan sisanya. Oh berarti nggak ada if nya ya, langsung dicetak saja print sisa. Nah kayak gitu. Kemudian nomor 8 adalah menghitung sisa untuk bilangan yang kedua dengan 3, kemudian ditampilkan juga hasilnya. Nah setelah itu dia ngapain? Nah ini selesai ya, maka dia langkah 10-nya goto selesai. Cuman kita nggak tahu goto selesainya berapa. Nah ini if jika pilihannya itu 2, tadi kan baru 1, nah, maka di sini gotonya goto 11. Kalau 2 disuruh ngapain? Algoritma memasukkan jumlah total belanja yang dimasukkan, total belanja yang harus dibayarkan. Jika total belanja itu lebih dari 100, maka ada diskon 30%. Selain itu diskonnya 4%, kemudian menampilkan total bayar setelah didiskon, algoritma selesai. Oke. Berarti di sini sama. Kenapa pakai goto? Karena nanti akan dikerjakan lebih dari 1 baris. Ini gotonya kita belum tahu, else-nya. Nah, di sini inputnya adalah total belanja. Nah, tambahkan di sini. Nah, ada mau pakai diskon boleh, enggak juga boleh. Total belanja sama bayar ya. Masukin total belanjanya, kemudian dicek if TB berapa tadi, lebih dari 100.000, dan PYR sama dengan TB dikurangi 30, berarti 0,3 dikali dengan TB, else PYR sama dengan TB dikurangi 0,04 ya,
dikali dengan TB ya, seperti ini, dikasih kurung ya. Baru kemudian ditampilkan ya, ditampilkan total bayar setelah didiskon, print bayar. Jadi diskonnya enggak ditampilkan, langsung totalnya. Kemudian ini goto selesai. Goto selesainya kita belum tahu. Nah, ini untuk if yang berikutnya, if 3, jika pilihannya 3 maksudnya, dan maka di sini gotonya goto 16 ya. If kalau pilihannya 3 gimana nih tadi? Maka algoritma akan memasukkan nama, alamat, kemudian algoritma menampilkan tahun lahir setelah menampilkan tahun lahir ya. Nah, di sini ada banyak variabel. Gotonya 17, else goto selesai kita belum tahu. 17 input apa aja itu, nama saya pakai NM, alamat ALMT, kemudian KTP, tel, umur, kemudian algoritma akan menampilkan tahun lahir. Oke. Nah, baru kemudian di sini dihitung tahun lahirnya. LHR sama dengan ini, karena nggak ada variabel tahun sekarangnya, maka langsung seperti ini saja. Baru kemudian print LHR, kemudian goto selesai. Ini goto selesainya kita nggak tahu ya. Nah, di sini berarti if berikutnya, if pil sama dengan 4, jika pilihannya 4 maka goto 22 selesai. Else print pilihan di luar jangkauan ya, pilihan yang dimasukkan salah. Berarti dua-duanya selesai. Ini gotonya goto 22, ini gotonya goto 21 ke sini ke if berikutnya ya. Ini gotonya selesai berarti goto 22. Ini juga gotonya 22. Seperti ini nih. Panjang juga ya. Untung nggak dikeluarin nanti. Ya. Jadi seperti itu model-model pengerjaannya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk soal-soal yang lain. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.